teman-teman untuk case-nya bisa dicoba ulang lagi ya teman-teman. Untuk kodenya sudah saya kirimkan ya teman-teman di kolom cek teman-teman. Aku mulai ya teman-teman ya. Mungkin nih dari Ella nih, boleh nih diajakin lagi nih teman-temannya buat bergabung di Zoom kelas tersebut nih teman-teman. Apa kita sebentar Erla ajakin dulu yang lain. Yang baru bergabung mungkin ini kode kode kuisnya teman-teman. Di sini kodenya itu 102589 teman-teman. Oke, aku tunggu sampai jam 19.58 ya teman-teman. Ini mungkin dari Nabila, ada Tania, ada Jihan yuk. Boleh yuk, gabung yuk. Mungkin yang pertama tadi mohon maaf ya teman-teman ada mungkin pesertanya ada tiga ya teman-teman tadi barusan mohon maaf tadi langsung langsung otomatis dimunculkan jualannya 1 sampai 3 teman-teman. Yuk boleh nih teman-teman bergabung nih. Mungkin dari Nabila, Tania, Jihan, Cynthia. Mungkin kalau pemateri kita boleh juga Kak.
Ya saya ngecek aja, ngecek ngecek soalnya gimana. Ternyata nggak bisa nulis integral ya di kuis. Kenapa Kak? Nggak bisa nulis simbol integral di kuis. Mungkin ini kan mungkin yang masukin dari admin soal Kak. Sebenarnya bisa Kak. Cuman dari admin soal mungkin lebih simpelnya aja Kak. Itu bisa sih Kak mungkin masukin lewat foto atau apa Kak. Ya, yang di screenshot Ya aja. dari admin Kalau soal Kak. Yang ini dari Nabilaan. kalau diketik begitu kan repot sebenarnya. Kalau menurut saya mending screenshot aja apa yang di Oh, Word gitu. Jadinya kan integralnya tetap tetap simbol integral bukan bukan apa tulisan integral. iya, mungkin nanti saya coba bilang ke Nabila Anik ya Kak. Mungkin setelah kelas malam ini sarannya. Sebelumnya terima kasih Kak atas sarannya Kak. Ini teman-teman yang masih mau bergabung nih. Kodenya ada nih teman-teman 102589 teman-teman. Di sini bahwa ada tiga yang Ya, join teman-teman. Yo itu yang di hmm, Zoom boleh nih bergabung nih teman-teman. beberapa yang di Zoom tuh buat latihan aja. Nggak apa-apa nggak akan mempengaruhi nilai KHS kalian kok. Sampai mana ini? Untuk tutup tulisnya kita tunggu sampai pukul 20 lebih 15 ya teman-teman. Yang baru bergabung boleh nih teman-teman untuk kode quiznya itu 102589 teman-teman. Untuk tutup quiznya kita tunggu sampai pukul 20 lewat 15 teman-teman.
masih ada waktu 10 menit ya teman-teman. Yang baru bergabung mungkin ini untuk kodenya teman-teman 102589 teman-teman. Bisa dicoba ya mengerjakan guysnya. Yang baru bergabung boleh nih teman-teman untuk kodenya 102589. Untuk ini boleh nih dari teman-teman Zoom diajakin lagi nih teman-teman di grup Makeup buat segera join. Masih ada waktu sekitar 8 menit lagi teman-teman. Yang baru bergabung boleh nih teman-teman untuk kodenya itu kode tulisnya itu ada 102589 dan sisa waktu pengerjaan tinggal 7 menit tadi ya teman-teman. Di sini bawa ada Agia, Nena mungkin Nabila boleh bergabung nih buat ikut kuisnya.
Sisa waktu pengerjaannya tinggal 5 menit lagi ya teman-teman. Dan mas teman-teman yang baru gabung nih, boleh banget nih gabung nih buat mengerjakan tulisnya nih. Kodenya bisa dilihat ya teman-teman, itu ada 102589 teman-teman. Tinggal 5 menit lagi teman-teman. Ini BTW ada nama atas nama Nel. Kalau boleh tahu siapa ya? Maaf, kita waktu tinggal 2 menit ya teman-teman yang belum mengerjakan nih. Yuk, segera yuk teman-teman. Waktu udah menunjukkan pukul 20:15 ya teman-teman. Mungkin aku akhiri pengerjaan kuis malam ini ya teman-teman.
Yuk untuk yang di aku akhiri ya teman-teman. Ya di sini untuk klasemennya peringkatnya di sini peringkat satu ada Brahma, kemudian peringkat dua ada Nah, kemungkinan peringkat ketiga ada Billy. Mungkin selamat buat teman-teman yang menjadi pemenang kuis Mami ini. Mungkin untuk kita sebagai mungkin ini untuk kuis ini kita sebagai latihan aja teman-teman buat seberapa jauh kemampuan teman-teman juga mungkin bisa diadain lagi teman kuisnya untuk pertemuan selanjutnya untuk pertemuan berikutnya. Mungkin untuk case-nya mungkin udah selesai ya teman-teman. Dan untuk MC Mami ini aku serahkan kepada Cynthia. Di mana Cynthia apakah sudah siap? Baik, Agus, terima kasih. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf karena ada di sini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Cynthia Erla dari kelas 1E STM pada malam hari ini. Baik, sebelum mulai, Pak Agus bagaimana? Apakah sudah siap untuk pada malam hari ini? Ya, alhamdulillah, insya Allah. Baiklah, berdoa selesai. Baiklah, masuk pada acara ini yaitu pembawaan materi yang berjudul Kalkulus Pembagiannya pada Pak Agus Ramadi waktu dan tempat Universitas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada juga yang dapat ini ya, bisa benar semua, alhamdulillah. Ya mungkin soalnya kegampangan kali ya. Ya, karena memang udah dipelajari ya, apalagi yang semester 3 sebetulnya ini kan mengulang saja apa yang sudah dipelajari di mungkin semester berapa ini kalau fungsi transenden itu semester 2 ya, setelah integral. Kalau yang semester satu ini mungkin baru mengenal ya, oh ternyata ada fungsi lain loh selain fungsi aljabar yang biasa dipakai di limit dan juga diferensial ya, kalkulus limit ya atau kalkulus diferensial atau ada fungsi lain selain juga fungsi trigonometri biasanya yang dua fungsi itu yang biasanya dipakai di materi SMA ya. Tergantung sih kadang-kadang kalau di kuis tuh bisa nomor satu bisa nomor dua gitu. Jadi random saja gitu. Saya tadi ngerjain juga ini nomor berapa nggak tahu. Bentar. Oke. Kelihatan ya? Iya kan, Kak? Oke. Ini nomor satu. Ini ketahui fx ln x kuadrat dikurang 3x maka f aksen x berapa ya? Seperti yang sudah kita pelajari bahwasanya turunan dari ln x ya atau b
Biasanya kita pakai apa ya? D dari len X, len fx ya boleh gitu kan. Akan menjadi f aksen X per fx kan gitu kan. Oke, sehingga kalau kita melihat ini sebagai fx, kalau kita lihat ini sebagai fx, maka f aksen X-nya berapa kan gitu. Ini banyak yang benar ya sebenarnya ini. 3x kuadrat kurang 3. Sehingga ini berapa kan gitu kan. Turunannya f aksen X menjadi ini jangan pakai F ya, harusnya pakai U aja ya. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Jadinya kan 3x kuadrat kurang 3 per x pangkat 3 dikurang 3x. Oke. Ternyata benar ya kalau yang ini. Nah, sudah pernah kita belajar ya. Ada pertanyaan boleh? Oke. Saya yang nomor nomor ini ya. Sekarang yang ini integral. Nah, ini yang kadang-kadang mengubah turunan ke integral berapa gitu kan ya. Kita coba tanggaplah ini sebagai ini ya. Yang ini sebagai U deh, boleh U menjadi X kuadrat dikurang 4X ditambah 5 gitu. Sehingga DU per DX gitu kan, turunannya ya, itu kan menjadi 2X, oke, 2X dikurang 4 gitu. Oke, kita eh, ubah bentuknya menjadi DX, DX-nya ke atas ya. Sehingga DU per 2X min 4 itu sama dengan DX kan itu ya. Oke. Nah, kita lihat di sini kan di atasnya ada 4X min 8 gitu kan. 4X min 8 itu berapanya 2X min 4 gitu kan ya. Sehingga bentuk ini kita bisa ubah menjadi integral dari 4X dikurang 8 per U. DX-nya diganti ya menjadi DU per 2X min 4 kan gitu. Ya, jadi ininya diganti U ya, ininya diganti U. Nah, ininya DX-nya diganti DU per 2X min 4. Dari sini ya. Sehingga kalau kita lihat 4X min 8 dengan 2X min 4, ini kan dua kalinya ya. Ini kan sama aja dengan 2 kali 2X min 4 gitu kan ya. Sehingga kita boleh coret di sini. Nah, gitu. Sehingga jadinya integral dari 2 per U kali DU ya. Nah, duanya boleh ke depan ya. 2 integral 1 per U DU. Nah, integral 1 per U DU adalah len ya. Jadinya 2 kali len dalam kurung U ditambah C. Jangan lupa C-nya. Sama dengan, kan U-nya kan ini ya. U-nya kan ini. Sehingga jadinya 2 kali len X kuadrat dikurang 4X ditambah 5 ditambah C. Tadi kita menentukan turunan yang ini. Sekarang dibalik gitu kan ya. Jadi balik, kita balik
menentukan integral. Masih di bentuk yang sama, yaitu bentuk logaritma ya. Ada pertanyaan boleh? Oke, tidak ada. Saya lanjutkan membahas bentuk yang ini ya. Oh ini. Nah, perlu diketahui juga ya, simbol-simbol turunan ya. Kadang turunan itu ada simbolnya Newton, ada simbolnya Leibniz. Nah, ini disebut turunan simbolnya Leibniz ya. Nah, kalau turunan Newton tuh gimana lupa saya. Satunya lagi, yang satu lagi itu lupa. Yang Y aksen tuh punya siapa lupa tuh. Ada yang masih ingat nggak? Ada yang ingat? Yang ini punya Leibniz, iya tahu ini namanya notasi Leibniz ya, notasi turunan untuk Leibniz. Ada yang kalau tahu kalau Y aksen itu kira-kira notasi siapa? Ada yang pernah tahu? Kalau di YDX punyanya Leibniz. Tapi kalau Y aksen apa atau enggak FX aksen gitu, F aksen X ini punyanya siapa? Saya lupa ya. Eh, kayaknya Bernoulli ya. Bernoulli sama kalau nggak Bernoulli Newton ya kalau kalau yang bentuk seperti ini. Saya lupa yang mana ya. Tapi yang apa-apa lah kita tahunya saya tahunya yang Leibniz saja. Ada tiga ya. Ada Y aksen, ada F aksen, ada DY DX. Sama ya, artinya turunan juga atau diferensial. Sehingga seperti yang pernah kita pelajari bahwasanya jika kita ketahui atau nggak turunan dari EU sama dengan EU dikalikan U aksen gitu kan. Sesuai dengan aturan rantai ya, chain rule. Sehingga kalau kita lihat di sini U-nya kan X kuadrat dikurang 3X ditambah 7 sehingga turunannya DY dx-nya adalah E pangkat X kuadrat dikurang 3X ditambah 7 dikalikan turunannya ya, turunan dari X kuadrat dikurang 3X ditambah 7. Nah, turunannya berapa nih? Turunan dari ini adalah 2X min 3. Sehingga DY dx, nah ininya didepanin ya. 2X min 3 dikalikan E pangkat X kuadrat dikurang 3X ditambah 7. Gitu. Ada pertanyaan untuk yang ini? Boleh kasih jempol, boleh. Kalau ada pertanyaan boleh kasih raise hand. Belum ada ya? Hitung sampai 5 nih. Kayak apa aja hitung sampai 5. Tidak ada? Boleh. Oke, ada pertanyaan. Ini nih, pertanyaan ini. Oke. Oh, kasih jempol sama Juwita ya. Malum Juwita mudah belajar sih. Saya nggak nyarusin lagi nih kalkulus kubah banyaknya. Ini masih fungsi transenden ya. Oke, lah selanjutnya yaitu terakhir yang ini. Dibalik ya, ini yang turunan, yang ini yang integral ya. Sama ya, konsepnya integral EU DU itu sama dengan EU plus C ya. Di mana U-nya itu bukan bukan variabel ya, U-nya itu sebuah fungsi. Kita misalkan ini U, oke, kita misalkan ini U ya, yang panjang itu.
Kita misalkan ini U. Oke. Misalkan U sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 7. Nah, kita ini kan misalkan du dx sama dengan 2x dikurang 4 kan gitu ya. 2x dikurang 4. Sehingga kita ubah bentuknya menjadi du per 2x min 4 sama dengan dx ya. Sehingga kita bisa ganti ini jadi u. Nah, dx-nya jadi du per 2x min 4. Sehingga menjadi integral dari x min 2 pangkat u dikalikan du per 2x min 4. Kan ya? Nah, ini dibagi tuh ya. Ini coret-coret nih. Nah, ini kan sama aja dengan dua kali ini ya. Dua kalinya, ini kan dua kalinya ini. Berarti sama dengan integral, ya warna putih aja nih. Warna putih. Sama dengan integral dari eh, EU per 2 ya. EU per 2 DU gitu kan. Nah, 1/2-nya boleh ke depan ya dengan linearitas integral EU DU, EU DU, EU DU, E pangkat U DU. Maka sesuai dengan kaidah ini ya. Ini sama dengan setengah dikalikan EU ditambah C. Sehingga jadinya setengah pangkat X kuadrat dikurang 4X ditambah 7 ditambah C. Tuh. Nah, ini kunci jawabannya ya. Kunci jawabannya yang ini. Nah, ini. Ini jawabannya. Eh, saya ini tidak bisa nulis. Ini ya. Ini A, ini B, A, ini D. Oke. Oke, ada pertanyaan boleh silakan. Tidak ada. Saya lanjutkan nih. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke bentuk eksponen yang lain ya. Atau bentuk inverse trigonometri ini boleh. Mana aja ya, silakan. Boleh bentuk eksponen yang lain, boleh. Atau bentuk inverse trigonometri. Mau yang mana nih? Saya sih janjinya inverse trigonometri. Coba ya kita ke inverse trigonometri boleh. Di trigonometri itu kan punya inverse ya. Jadi kalau kita punya sin, anggaplah sin berapa ya? Sin 45 derajat. Berapa? Berapa sin 45 derajat? 1/2 akar 2 ya. 1/2 akar 2 ya. Oke. 1/2 akar 2. Ini ini trigonometri biasa ya, trigonometri. Kita akan belajar inverse trigonometri dulu. Inverse trigonometri. 1/2 akar 2, that's right. Nah, kalau kita inverse-kan ya, kalau kan 1/2 akar 2. Nah, kalau kayak tanya misalkan, kita balik misalkan, kita balik
Lah terus kalau misalkan tetap 45 derajat itu, kita balik ya. 45 derajat itu berapanya setengah akar 2 kan gitu ya. Maka inilah disebut sebagai inverse trigonometri ya. Jadinya sin pangkat min satu gitu ya. Sin pangkat min satu dari ini gitu. Kalau kita balik ya. Sin 45 sama dengan setengah akar 2. Tapi kalau kita balik ya 45 derajat sama dengan sin pangkat min satu ya. Sin inverse setengah akar 2. Nah, jangan disamakan ya. Mau dibedakan ya antara sin pangkat min satu dengan satu per sin. Ini beda ya. Jadi kadang-kadang pangkat min satu tuh dipahami sebagai satu per kadang-kadang. Kan banyak yang mungkin ya. Kadang-kadang dalam bilangan real, misalkan 3 pangkat min satu, rata-rata kan miliknya satu per 3. Ini betul. Ini betul. Tapi kalau kita melihat sin pangkat min satu dari sesuatu, anggaplah dari X. Ini tidak sama dengan satu per sin X. Kalau satu per sin X apa? Kalau satu per sin X itu bentuknya siapa itu satu per sin X? Kosekan SK. Ya, that's right. Kosekan X ya. Kalau satu per sin X itu bentuk kosekan. Satu per sin X itu bentuknya kosekan X. Jadi satu sin pangkatnya satu X itu artinya inverse trigonometri dari X. Dengan satu per sin X itu adalah kosekan X. Pun juga untuk cos ya. Cos pangkat min satu X itu tidak sama dengan satu per cos X ya. Di mana satu per cos X adalah sekan ya. Sekan gitu. Beda ya. Cuman kita perlu memahami bahwasanya kalau misalkan sin itu adalah nilai dari perbandingan trigonometrinya ya. Saya sebutnya ini kan perbandingan trigonometri ini. Ini nilai perbandingan trigonometri. Nah, maka kalau kita inverskan itu kan akan mencari apa di sini kan? Berarti ini mencari, anggaplah ini mencari sudutnya ya, kalau kita melihat. Sudutnya berapa gitu kan. Kalau sinnya sekian gitu kan, maka sudutnya berapa kan. Nah, ada kaidah yang lain bahwasanya untuk inverse itu ada pembatasan ya. Kenapa? Karena kalau kita tanya 45 derajat, ayo, sin 45 kan setengah akar 2. Ada nggak sin yang setengah akar 2 selain 45 derajat? Kan sin 45 itu kan setengah akar 2. Ada nggak sin yang lain tapi jumlahnya hasilnya juga setengah akar 2 gitu kan? Adakah? Berapa kira-kira? Sin berapa yang hasilnya setengah akar 2? 135 derajat Kak. 135 derajat. 135 derajat. Oke, pertanyaannya gini. Kalau begitu, apakah apakah 135 derajat itu adalah sin inverse dari setengah akar 2? Sebetulnya betul, benar. Hanya saja akan akan kalau misalkan kita melihat di sini, kalau misalkan ada dua jawaban seperti ini, oh 45 derajat itu sin inverse ya atau arcus sin disebutnya boleh arcus sin boleh ya dari setengah akar 2 nih. Oke, hijau. 135 derajat. Nah, kalau misalkan kita melihat di sini, lihat di sini.
45 itu sin inverse dari setengah akar 2. Kemudian setengah 135 juga sin inverse setengah akar 2 juga. Kalau ini terjadi, kalau yang kedua ini terjadi nih, maka sin 90 derajat sampai 90 derajat saja gitu. Jadi untuk fungsi sinus X-nya dibatasi hanya negatif 90 derajat sampai 90 derajat. Eh, Tadi dulu lagi. Bukan ini dong. Harusnya fx-nya ya. Oh, ya ding, x-nya ding. Kok x-nya ding? Fx-nya dong. Fx-nya harusnya ya. Y-nya ya. Kan hasilnya ya ini. Fx-nya berarti. Itu. Jadi yang lebih dari itu atau kurang dari itu, lebih dari 90 derajat atau kurang dari negatif 90 derajat, itu tidak termasuk ke dalam fungsi ini. Tidak termasuk dalam fungsi ini. Kita cuma membatasi eh, 90 sampai negatif 90. Pun juga untuk cos, kalau untuk cos di sini, kalau kita punya gx sama dengan cos inverse x, maka kodomainnya atau range-nya itu kalau cos di antara 0 sampai pi. Kalau cos ya di antara 0 gx ya. Ini gx. 0 gx pi ya. Atau boleh kita ganti menjadi 0 derajat gx 90 derajat. 90, 180 ya? 180 derajat. Jadi 0 sampai 180 derajat aja. Nggak boleh yang lain. Nanti kalau kalau misalkan lebih dari itu atau kurang dari itu, nanti GX bukan bukan disebut fungsi ya. Kalau tan, tan sama ya. Tan dengan sekan. Biasanya sih kalau untuk inverse trigonometri adanya sin, cos, tan, dan sekan. Sin, cos, tan, dan sekan. Kalau tan dibatasinya hampir sama ya dengan sin. Di apa ini hx hx ini misalkan tan inverse x dengan batasnya untuk h itu sama dengan sin. Oh, nggak beda ya? Ternyata beda. Kalau tan itu tidak sama dengan, jadi cuma kurang dari h kurang dari pi per 2 atau negatif 90 derajat kurang dari h kurang dari 90 derajat. Terakhir yaitu tekan apa nih F G H K deh I J J K K L M N U D U. Terakhir U X sama dengan secant inverse X. Ini belum belum masuk ke ininya ya, kita masih definisi fungsinya dulu. Kalau secant itu 0
X sampai pi. Nah, ada syaratnya lagi. X-nya itu tidak boleh pi per 2. Oh, X lagi. UX. Ya, hampir sama dengan cos. Cuman nggak boleh, hampir sama dengan cos ya. Cuman ya hampir sama dengan ini. Cuman nggak boleh pi per 2 ya. Karena itu biasanya sampai tahingga, tahingga gitu-gitu. Bentuk-bentuk yang merepotkan. Atau boleh kita ini kan UX, ininya 180 derajat. Dengan UX-nya tidak boleh 90 derajat. Ada pertanyaan untuk empat jenis ya. Empat jenis empat jenis fungsi inverse trigonometry. Boleh, kalau ada pertanyaan boleh. Silakan. Fungsi inverse trigonometry ini ya. Ini ada GX, cos X, ada tan X, ada secant X. Boleh, semester satu boleh, kalau mau nanya boleh ya. Ini udah empat jenis aja. Bagaimana teman-teman kalau ada pertanyaan, itu ditanya bisa langsung di ya. Hmm. Tulisan boleh, atau boleh lewat chat juga nggak apa-apa. Ini kita baru baru mendefinisikan mendefinisikan ininya ya, bentuk dari eh, sin kostan ya. Sekarang bentuk segitiganya. Nah, mengapa kita perlu belajar bentuk segitiga? Itu agar kita tahu bagaimana menentukan bentuk-bentuk yang lainnya. Misalnya contoh gini, kan kita tahu bahwasanya, tadi kan ya, kita tahu bahwasanya 45 derajat itu sama dengan sin inverse dari setengah akar 2 ya, kalau akar 2 per 2 lah anggap aja. Nah, berarti kalau kita melihat di sini, kita pakai segitiga, aduh, segitiganya, siku-siku di sini yang aku sini. 45 kan di sini ya, 45 kan di sini. 45 itu kan di sini. Berarti ini kan akar 2 itu kan ya. Kan sin ya, sin itu kan depan miring, depan miring gitu kan ya. Depan miring berarti ini 2 gitu kan. Akar 2 2 gitu. Nah, hal hal semacam ini boleh juga kita ganti menjadi bentuk seperti ini. Bentuk seperti ini ya, bentuk seperti ini. Sehingga 45 derajat itu boleh kita ganti menjadi bentuk seperti ini. Akar 2 2 gitu kan ya. Akar 2 per 2 kan ya. Ya jadi sin gitu kan inverse akar 2 per 2 kan gitu. Nah, akar 2 per 2. Bentuk segitiganya kan begini ya. Nah, ini kan dengan menggunakan Pitagoras kita bisa menentukan ini berapa ya. Kita pakai Pitagoras ya. Ini berapa nih? Ini boleh berapa gitu kan. Ya kita bisa tahu ya kalau 45 ya pasti ini juga 45 ya. 45 ini juga pasti 45. Nah, sehingga ini kita bisa simpulkan bahwa ini juga pasti akar 2 gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan kita bentuknya seperti ini? Bentuknya yang ini ya, segitiganya. Nah, bentuk segitiganya kalau untuk sin inverse x, sin inverse x, bentuk segitiganya seperti ini. Kan ini kan akar 2 per 2 ya. Anggaplah kita
menuju kepada bentuk sin pangkat kila. Anggaplah di sini sin inverse x gitu kan. Atau enggak anggap pakai fx deh. Pakai fx gitu ya. Fx sama dengan sin inverse x gitu kan. Atau kalau kita lihat x itu kan berarti kan bisa diubah menjadi x per satu gitu kan ya. X ini nih bisa kita ubah menjadi x per satu. X per satu gitu kan ya. Jadi X kan sama dengan X per satu. Yep. X gitu kan. Nah, X ini bisa kita ubah menjadi X per satu ya. Ini satu yang tidak dianggap biasanya. Itu yang jarang dibahas. Ingat ya, sin itu apa? Sin itu depan miring ya. Kalau kita belajar di SMA itu. Sin itu depan miring ya. Sehingga kalau kita eh, bentuk segitiga. Nah, ini kan berarti kan efek kan ya? Ini kan berarti efek kan ya? Efek gitu kan? Karena efek itu kan bentuknya adalah sudutnya. Nah, ini kan sama dengan ini. Sama dengan sin inverse X. Atau sin inverse X per satu. X per satu. Artinya kan X itu depannya. Depannya kan ini. Depan. Ini kan depan. Depan. Yang ini kan miring ya. Depan per miring gitu kan. Demi. Sehingga kita bisa ubah menjadi segitiganya. Depan kan ini ya, depan X gitu kan. Miringnya satu, berarti ini satu di sini. Nah, gitu. Dengan menggunakan Pitagoras, ini berapa nih? Berapa yuk? Boleh semester satu bisa nggak menentukan ini bentuknya gimana nih? Yang bentuk yang seperti yang ini nih, yang ini bentuknya gimana nih? Yang merah nih, ini, yang kuning, ya, oranye. Pitagoras ya, kita coba Pitagoras. Masih ingat teorema Pitagoras ya? Dan kalau lihat teorema Pitagoras, Pitagoras, oke coba. Pitagoras. Oke. Ini ya. Oke. A, B, C ya. Berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau enggak, kalau ini kan nyari apa nih? Bawah nih. Nyari B ya. Berarti B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat ya. Atau kita lihat B sama dengan akar C kuadrat dikurang A kuadrat. Sehingga ini jadinya, ini kan B ya berartinya. Ini kan B. Artinya berarti mau habis. Ini belum belum keturunannya ini. Kita masih menjelaskan perlahan-lahan. Saya jelaskan perlahan-lahan. Berarti ini akar C-nya yang mana? C-nya kan yang ini ya. Ini kan C nih. Ini kan A ya. Berarti satu kuadrat dikurang X kuadrat. Kalau satu kuadrat kan satu ya. B sama dengan akar satu dikurang X kuadrat. Sehingga kalau kita ganti menjadi bentuk seperti ini. Menjadi bentuk sin inverse-nya ini akan menjadi seperti ini. Ya di buku ada ya kalau misalkan sudah ngerti mah
Gak harus saya jelaskan lagi nih. X satu, ininya jadinya sin inverse X gitu kan ya. Ininya akar satu dikurang X kuadrat. Oke, sehingga kita bisa menentukan sebuah persamaan-persamaan lain. Kalau kita melihat di sini, ini mohon jangan pusing dulu ya. Akar satu min X kuadrat. Sehingga kita bisa menentukan trigonometri-trigonometri yang lain. Contohnya gini. Kita bisa menentukan teorema seperti ini. Kita menentukan teorema seperti ini. Oke, saya hapus ya ini atau gimana? Saya hapus aja deh. Pitagorasnya saya hapus ya. Ya Allah udah pada hafal ya. Insya Allah. Oke, ini kita bisa menentukan beberapa persamaan-persamaan trigonometri ya, teoremanya. Ini ada teorema A, tapi ini kurang lengkap. Saya coba teorema yang lain ya, teorema yang saya tentukan sendiri. Teorema untuk yang bentuk pertama yang ini ya. Bahwasanya untuk bentuk pertama, kalau saya tanya sin dari sin gitu kan, sin inverse X, ya teoremanya kan begitu ya. Teorema yang pertama, oke, saya misalkan saya tanya sin dari sin inverse X itu jadinya apa kan gitu ya. Kan sin dari nah, sin dari ini gitu kan. Sin dari sin inverse X. Nah, kalau kita melihat sin dari sin inverse X berarti kan depan miring ya, berarti sama dengan X gitu kan. Sin dari sin inverse X, di mana sin inverse X itu kan sin inverse X itu kan sudut ya. Sin dari sudut ini maka jadinya depan miring ya, depan miring. Depan miring gitu kan. Depan miring. X per satu ya atau X. Kemudian teorema yang lain kalau saya tanya cosnya berapa kan gitu kan. Berapakah cos dari sin inverse X gitu kan. Berapakah cos dari bagaimana bentuknya ya, bentuk dari cos sin inverse X. Coba dia bisa jawab. Berapakah cos dari sin inverse X? Ingat ya, cos itu apa? Cos itu kan kita Akar tahu, satu min X kuadrat, sam- Kak. Bukan. ya samping miring ya. Sampingnya ini, sampingnya kan ini ya, kan cosnya dari ini, maka jadinya samping nih, samping nih, per miring yang ini. Sehingga jadinya akar satu min X kuadrat, akar satu min X kuadrat per satu atau enggak ya kita ini aja bilangnya satu min X kuadrat. Nah, teorema ketiga, tannya berapa kan itu? Tannya, sehingga tannya adalah tan. Kalau tan apa? Kalau tan apa? Di apa di SMA. Tan itu apa? Depan samping. Depan samping. Oke. Jadi berapa depan samping? Depan yang mana? Depannya yang mana? Depannya yang mana, yuk? Yang X, Kak.
Yang Depannya X ya ya. S ya. Yang sampingnya yang angka 1 min S kuadrat. Iya. Ya, ini depan ya, ini depan, ini samping, ini miring. Oke. Berarti depan per samping gitu kan. Depan per samping. Jadinya X per X per akar 1 min X kuadrat. Pun juga untuk cos, tan, dan seterusnya ya. Lalu eh, turunannya gimana gitu. Ini turunan pertama dulu ya, turunan dari sin nih. Bagaimana cara kita menentukan, walaupun sini di buku ada ya, turunan dari bentuk seperti ini apa nih? Bentuk seperti ini. Bentuk seperti ini ya, bentuk seperti ini. Ya, kita coba bentuk seperti ini turunannya gimana sih gitu kan ya. Oh, bisa bentuk seperti ini ada turunannya gitu kan ya. Oke, turunannya gimana? Saya coba bentuk sin dulu ya untuk belum bentuk yang lain. Turunan dari bentuk sin ini. Taruh mana ya? Alah, nggak muat nih. Coba turunannya bentuk sin. Nggak apa deh. Kayak ke halaman selanjutnya aja nggak apa. Turunan bentuk sin ya. Turunan dari bentuk sin inverse. Jika diketahui misalkan ya, Y sama dengan atau enggak F, jadi nggak boleh. Sin inverse X gitu kan. Berapa turunannya gitu kan ya. Di buku ada sebenarnya ya, teman dapat dari mana ini di buku ini? Kalau sih. Ada. Di buku ada ya. Eh, di buku ada sebenarnya 1 per kian. Tapi di buku juga ada penjelasannya ya. Caranya adalah kita ganti. Caranya gini. Kalau di buku kan ada ya. Atau nggak kita gambar lagi deh. Kita gambar lagi segitiganya. Oke. Kita gambar lagi segitiganya. Gitu kan. Gambar lagi segitiganya. Sin inverse X. X satu akar 1 min X kuadrat. Caranya adalah kita ubah di sini ya. Di buku ini kita ubah lagi dalam bentuk. Ah, kalau misalkan Y sama dengan sin inverse X, maka sin Y itu sama dengan X. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Jika Y sama dengan sin inverse X, maka sin Y sama dengan X. Clear ya? Clear ya? Clear nggak? Kasih jempol ya. Terutama yang sampai satu coba Rahma. Rahma kasih jempol Rahma. Kalau ngerti, kasih jempol ya. Karena belum belajar ya soalnya. Satu. Y sama dengan sin inverse X, maka sin Y sama dengan clear ya. Boleh di chat juga nggak apa-apa. Jelas Kak? Jelas. Oke. Kemudian kita turunkan menggunakan turunan implisit. Kita turunkan menggunakan turunan implisit ya. Gimana caranya? Kemarin kita sudah belajar turunan implisit. Kita turunkan ya, kita turunkan. Nah, turun dari sin Y apa? Turun dari sin Y apa? Ayo Rahmat, apa? Atau Akbar boleh Akbar.
Apa turunan dari sin Y? Cos, oke betul ya. Jadinya cos ya. Turunan dari sini adalah cos Y dikalikan Y aksen. Ingat ya, chain rule atau aturan nanti tidak boleh dilupakan ya. Cos Y dikalikan Y aksen. Sama dengan turun dari X apa? Turun dari X adalah satu ya. Karena ini terhadap X, jadi nggak usah pakai X aksen ya kalau satu. Satu, clear ya? Sehingga, sehingga cosnya akan ke bawah ya. Y aksen sama dengan satu per cos Y. Sampai sini, clear? Ada yang nggak jelas? Boleh, boleh ya? Langsung langsung potong saja ya. Kak, eh, nggak ngerti gitu. Sebelum malah dapat jawabannya nggak ngertinya di tengah-tengah gitu kan. Ini kan kurang kurang enak aja gitu. Paham ya untuk ini? Y aksen sama dengan satu per cos Y. Nah, Y itu apa kan gitu kan? Y itu kan ini ya. Y itu kan ini nih. Y itu kan yang ini. Bentuknya kan Y kan yang ini. Nah, sehingga Y aksen itu sama dengan satu per cos dalam kurung sin inverse X. Sin inverse X. Nah, satu per cos dalam kurung sin inverse X. Nah, barusan kita tahu bahwasanya cos dalam kurung sin inverse per X adalah satu dikurangi X kuadrat. Yang ini ya, yang ini nih. Nah, kita sebagai ya. Sehingga menjadi Y aksen sama dengan satu per akar satu dikurang X kuadrat. Nah, inilah turunannya ya. Jadi kalau kita menurut teorema yang ada di buku ya, teorema yang ada di buku itu, turunan dari, atau enggak ini ya, turunannya diketahui misalkan Y sama dengan sin inverse X, maka Y aksen akan menjadi satu per akar satu min X kuadrat. Sangat membagongkan ya. Darinya trigonometri ternyata berubah menjadi tidak ada trigonometri sama sekali ya. Itulah kalkulus ya. Untuk turunan dari inverse sin ya. Ada pertanyaan boleh? Silakan. Bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Boleh silakan. Ini belum belum ke cos inverse ya. Kita baru sin inverse, nanti cos inverse, tan inverse, secant inverse dan seterusnya, seterusnya ya. Oke.
Ada pertanyaan boleh. Kalau nggak ada, nah kalau integralnya gimana kan gitu ya? Paham nggak Akbar ya? Akbar, ya, Akbar yang ngomong masuk paham. Coba semester satu coba, Rahma. Rahma atau siapa yang semester satu itu? Ada Rahma, ada kalau Jihan, satu atau tiga. Kalau Billy, Billy. Namanya kayak nama laki-laki Billy. Paham ya? Jadi kalau integralnya gimana kan gitu kan? Kalau integralnya gimana? Kan jadi kalau kita balik gitu kan ya. Kalau kita balik, ini kan turunannya ya. Turunannya kan ini. Kalau integralnya kan berarti kan kalau kita balik ya. Kalau kita balik jadi integral, oh udah ya. Oh belum. Oh udah habis ini selesai. Coba kalau integralnya, kita balik integralnya coba. Kita balik misalkan integral. Integral dari satu per akar satu min X kuadrat dx. Ya kan? Sesuai dengan ini, maka jadinya adalah sin inverse X ditambah C. Integralnya ya, kalau dibalik integral. Hmm. Pertanyaannya Kak, apakah bentuknya seperti ini doang? Oh, tidak bisa. Tidak semudah itu Ferguson. Apakah ada bentuk-bentuk yang lain integral-integralnya gitu kan? Ini kan contoh saya mau nanya misalkan, Kak, gimana kalau integralnya dengan example? Turunannya sih gampang ya. Atau enggak turunannya kita coba. Ya, Billy boleh kalau mau nanya. Billy. Nah, misalkan turunannya, misalkan Kak, apakah ini sin inverse X saja gitu? Apakah yang lain nggak ada gitu? Oh, tidak semudah itu Ferguson. Kita coba misalkan Y pakainya sin inverse misalkan, wah ada X kuadrat ditambah, wih, repot. 4X misalkan dikurang 5. Nah, gimana caranya? Ini terlalu ribet kan yang dulu aja. Ini terlalu ribet kayaknya. Coba saya lihat ada nggak di sini. Di Oke, 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 oke. Oke. Ada nggak yang agak sederhana tapi macam, oh, belum ada sih ini di buku. Oke. Coba misalkan anggap kayak tadi ya, anggaplah misalkan saya maunya Kak X kuadrat misalkan kuadrat ditambah 3 misalkan 3. Nah, gimana caranya menentukan seperti ini ya, turunan dari ini ya, X kuadrat terus ke, ya kita pakai turunan rantai ya, ya turunan rantai ya, aturan rantai, sehingga jadinya ya aksen kan turunan dari ini jadinya satu per akar satu dikurang X S3 plus 3 ditambah 3 kuadrat kuadrat gitu kan. Dikalikan, ingat ya, dua dikalikan x ya 2X itu. Kalau kita menggunakan aturan rantai ya, sehingga jadinya kalau kita boleh baca jabarkan boleh 2X per
Ya, ini boleh jabarkan juga ya, silakan. Tapi ya udah nggak apa-apa lah. Saya gini aja. X kuadrat plus 3 kuadrat. Kuadratnya 2 kali. Gitu. Atau enggak misalkan, gimana kalau misalkan jadi per? Eh, gimana, Bang? Nah, ini ada nggak? Pakai U. Pakai U deh, U. U deh, U. U deh. Integral, 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 integral. Oke, sini ada. This integration formulas can be generalized slightly. Oke. Oh, integral, integralnya doang ini. Yang bukannya nggak ada. Oke. Ini ada keterangan turunan ya. Kalau integral. Integral biasanya begini ya. Kalau integralnya misalkan bentuknya seperti ini. Ada the integration formula can be generalized slightly. Kalau integral misalkan 1/akar A kuadrat dikurang X kuadrat. Ini menjadi, jangan ini, jangan putih. Ini pengumuman integral ya. Pengumuman, perumuman. 1/akar A kuadrat dikurang X kuadrat dx. Berarti sama dengan sin inverse X per A ditambah C. Udah nggak, ya udah lah, kita turunkan dulu aja. Integralnya nanti aja. Ya, memang ini ya, ini nggak ada trigonometrinya gitu kan. Taunya berubah jadi trigonometri gitu. Atau enggak, tadinya trigonometri, turunannya ternyata bentuknya nggak trigonometri gitu kan. Itu kalau kata Pak Jainuddin, kalau integral itu lebih banyak seninya, luar biasa. Jadi, semoga beliau diberikan kesehatan. Ya, oke, itu dulu deh. Untuk materi kali ini ya, untuk turunan dulu ya, ini turunan dari fungsi inverse sinus ya, inversenya inverse yang sinus dulu. Takut pusing, ini udah masuk ke integral fungsi inverse sinus. Saya akhiri, saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Agus yang telah menyampaikan materi. Baiklah, kita lanjut kepada sesi selanjutnya yaitu sesi pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand ataupun bisa lewat chat ya, teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya boleh, silakan. Ya, kalau udah di kelas suka lupa. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya? Ya silakan, boleh. Walaupun ya baru, ya maafin ya, baru ini aja ya. Baru bentuk first trigonometri yang sinus. Belum cos, belum tan, belum secant, dan lain. Kalau tidak ada, ya enggak apa. Oke, baiklah teman-teman. Karena tidak ada yang ingin bertanya,
Sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa setelah belajar. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Agus dan teman-teman sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk kelas pada malam hari ini. Dan marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca ayat Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Cynthia Erla, selaku MC pada kelas pada malam hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, saya serahkan kepada tim PDD untuk dokumentasi. Ya, boleh teman-teman boleh on cam dulu ya. Atau nggak ada yang mau on cam nih? Ayo, ayo. Ini Kak Agus sendiri nih yang on cam. Kayak gitu ya. Gak malu-malu, nggak apa-apa lah. Tempat memang baiknya jadi seperti malu. Ayo, ayo. Oke, langsung aja kali ya. Mungkin teman-teman yang lain ada kendala. Aku hitung ya. Gimana Kak Akbar udah siap belum? 1, 2, 3. Sebentar. Boleh sekali lagi? 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam. Terima kasih Kak Agus. Terima kasih Cynthia Erla. Sama-sama, Kak. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak Agus.